Halo semuanya, baiklah kali ini kita akan mempelajari mengenai negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan ASEAN. Jadi sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, mari kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan latar belakang dibentuknya ASEAN. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu mendeskripsikan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN, dan yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan manfaat dari ASEAN. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran. Untuk sasaran pembelajarannya di sini itu adalah siswa-siswi kelas 8. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang negara-negara yang ada di kawasan ASEAN, mari kita lihat apa sih yang menjadi latar belakang terbentuknya perkumpulan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan ASEAN. Nah, jadi pada tahun 1967, di tengah ketegangan regional serta persaingan ideologi selama Perang Dingin, negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini merasa perlu adanya sebuah organisasi yang dapat mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama ekonomi di kawasan ini. Nah, jadi dengan konflik seperti Perang Vietnam dan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, hal ini sangat mempengaruhi kawasan Asia Tenggara, serta kebutuhan untuk melindungi kedaulatan mereka dari ancaman ideologi asing. Kemudian, ada beberapa negara yang mempelopori terbentuknya ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Mereka menandatangani yang namanya Deklarasi Bangkok, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, jadi secara resmi berdirilah perkumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan ASEAN. Nah, jadi organisasi ini didirikan dengan prinsip-prinsip non-intervensi, artinya setiap negara itu tidak bisa mengintervensi negara yang ada di anggota ASEAN. Kemudian untuk penyelesaian konfliknya akan dilakukan secara damai dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, ASEAN ini telah menjadi kekuatan regional yang penting di dalam menjaga stabilitas politik ekonomi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi keinginan yang kuat dari para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Ada 4 latar belakang penting, yaitu yang pertama adalah persamaan geografis. Karena negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia, khususnya bagian Tenggara. Kemudian, adanya persamaan budaya. Seperti kita ketahui bahwa di Asia Tenggara ada beberapa negara yang memiliki kemiripan budaya seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, serta Singapura. Kemudian Vietnam, Thailand, Kamboja, dan lain sebagainya. Nah, jadi persamaan budaya ini juga yang menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN. Dan yang ketiga adalah adanya persamaan kepentingan serta adanya persamaan nasib. Persamaan nasib artinya seperti yang kita ketahui bahwa Asia Tenggara itu merupakan salah satu wilayah yang menjadi wilayah jajahan kolonialisme bangsa Barat, sehingga negara-negara ini merasa bahwa kita merasa senasib dan sepenanggungan, sehingga harus bisa lepas dari namanya penjajahan. Oke, jadi itu adalah latar belakang dari terbentuknya negara ASEAN. Mari kita lihat apa sih yang menjadi tujuan terbentuknya negara ASEAN. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, serta administrasi. Nah, kemudian kita lihat manfaat dari negara ASEAN. Nah, untuk manfaat sendiri, di mana ASEAN ini menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN, sehingga dapat melanjutkan pembangunan yang ada di segala bidang, dan dapat mendorong Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju. Kemudian, menjalin kerjasama di dalam bidang pembangunan, serta percepatan pemajuan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai wadah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara, dan kepentingan bersama di dalam forum dunia internasional. Nah, mari kita lihat profil-profil dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara.
Untuk profilnya, kita lihat. Yang pertama, kita lihat profil dari negara Thailand. Thailand merupakan salah satu pelopor berdirinya organisasi ASEAN. Jadi Thailand ini merupakan negara dengan kepala negaranya itu adalah seorang raja. Kemudian kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri dan beribu kota di kota Bangkok. Adapun hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 5 Desember. Sedangkan bahasa yang digunakan di dalam negara ini adalah bahasa Thai. Mata uangnya adalah baht dengan populasi mencapai 68,86 jiwa pada tahun 2016. Kemudian untuk wilayahnya sendiri itu mencapai 120 km persegi. Nah, jadi Thailand ini merupakan salah satu negara yang cantik dan berlokasi di Asia Tenggara yang memiliki pantai indah, kebudayaan yang menakjubkan, serta kuliner yang lezat. Nah, jadi Bangkok merupakan ibu kota negara dan hal ini merupakan menjadi salah satu tujuan wisatawan bangsa asing. Oke. Jadi untuk 5 negara berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, demikianlah pertemuan pembahasan mengenai negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Untuk sumber dan referensinya bisa dilihat di buku paket kelas 8 Kurikulum Merdeka. Sekian dan terima kasih.